Kontroversi yang dilakukan oleh Kovo soal penentuan Best Seven musim lalu sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Kontroversi itu berawal ketika Kovo tidak memasukkan nama Mega sebagai salah satu pemain terbaik, padahal performanya di sepanjang musim sangat luar biasa, entah ketika bermain di babak reguler maupun babak playoff. Kini dengan apa yang dilakukan oleh Kovo membuat mereka semakin diragukan kepercayaannya. Di sisi lain, para pemain hingga mantan pemain Redsport kini coba menunjukkan dukungannya kepada Mega, seperti yang ditunjukkan oleh Hasson dan Giovanna Milana. Lantas dukungan seperti apa yang mereka tunjukkan? Berikut ini adalah jawabannya. Berakhir sudah petualangan Mega di Liga Voli Korea. Namun meski begitu, dirinya dapat dikatakan sukses besar di negeri gingseng tersebut. Itu terbukti dari statistik performanya hingga prestasi yang didapatkan oleh Redsport. Untuk prestasi, Mega berhasil menjadi top skor bagi timnya dalam 2 musim beruntun. Beberapa kali dirinya juga mampu meraih gelar MVP di babak reguler. Bahkan di musim lalu, Mega menjadi pemain yang paling mendominasi dalam urusan serangan. Pemain asal Indonesia tersebut mampu mengalahkan pemain hebat lainnya, termasuk pemain asing seperti Moma Basoko, Tutku Burku, hingga bintang muda asal Bulgaria, Marilyn Nikolova. Untuk prestasi bersama Redsport, Mega berhasil membuat timnya tersebut lolos ke babak playoff dalam 2 musim berturut-turut. Tak hanya itu, pemain berusia 25 tahun itu juga membantu Redsport mencatatkan rekor dengan 13 kemenangan beruntun di musim lalu. Puncak dari performa Mega adalah ketika dirinya hampir membawa Redsport meraih gelar juara. Sayangnya pada babak final, Mega dan kawan-kawan harus menyerah dari Pink Spider melalui pertandingan yang sangat sengit. Dengan melihat performa Mega terutama di musim terakhirnya, dirinya harus mendapatkan penghargaan dari Kovo. Alasannya adalah karena statistik Mega menunjukkan jika ia pantas mendapatkannya. Untuk statistik di babak reguler, Mega unggul dalam beberapa aspek atas Giselle Silva. Namun anehnya, justru pemain asal Kuba itu yang mendapatkan gelar sebagai Best Opposite di V-League musim lalu. Jika patokan Kovo adalah top skor, maka itu tidak adil, karena di babak reguler, Silva terus menjadi andalan GS Caltex. Sementara Mega beberapa kali diistirahatkan oleh Ko Hee-jin karena waktu itu Redsport sudah lolos ke babak playoff. Dukungan Yem Hasson kepada Megawati. Berbeda dengan Mega, kemarin ada 2 pemain Redsport yang berhasil masuk sebagai Best Seven. Mereka adalah Yem Hasson dan Vanja Bukilic. Untuk Hasson, dia adalah setter terbaik di musim lalu, sementara Bukilic sebagai OH terbaik. Seperti biasa, pemain yang masuk sebagai Best Seven diberi kesempatan untuk melakukan pidato di depan umum. Berhubung Bukilic tidak hadir, maka Yem Hasson menjadi pemain Redsport satu-satunya yang melakukan pidato. Dalam pidato tersebut, Yem Hasson mengucapkan terima kasih kepada pelatih dan staf tim. Dirinya juga tidak lupa berterima kasih kepada semua pemain Redsport karena telah berjuang bersama-sama. Meski tidak spesifik, Yem Hasson pastinya juga berterima kasih kepada Mega. Gelar Best Seven yang ia dapatkan juga ada andil dari Mega, karena sebagai setter umpan-umpannya diselesaikan dengan baik oleh Megawati, entah itu umpan enak maupun umpan yang susah. Namun apa daya yang mendapatkan penghargaannya justru Yem Hasson saja, karena ternyata perjuangan dari Mega tidak dianggap oleh Kovo selaku Federasi Bola Voli Korea.
Tak hanya Yeom Ha-seon, rasa terima kasih serta dukungan juga ditunjukkan oleh John Dabin. Alasan Dabin melakukan itu karena menurutnya Mega sudah banyak membantunya dan mau mengajari bagaimana menjadi pemain yang baik. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Dabin sengaja mengubah foto profil di Instagramnya bersama dengan Megawati. Jia ungkap sisi buruk bermain di Liga Voli Korea. Nasib Mega yang seperti ini ternyata sebelumnya juga pernah dirasakan oleh Jia. Pemain asal Amerika tersebut pernah mengungkapkan soal pengalamannya bermain di V-League bersama Red Spark pada musim tahun 2024 yang lalu. Saat sudah kembali ke Amerika, Jia menilai jika pemain yang bermain di V-League diperlakukan dengan cara yang berbeda. Perlakuan yang dimaksud adalah ketika semua pemain dianggap sebuah aset, bukan manusia. Alasan inilah yang membuat Jia tidak tertarik untuk kembali bermain di Korea. Karena bermain di Amerika yang notabene adalah negaranya sendiri ternyata lebih nyaman dan bisa mengembangkan kemampuannya agar bisa lebih baik lagi. Media Korea, Kovo memanfaatkan popularitas Mega. Kabar mengenai Mega dan Kovo ternyata juga mendapatkan sorotan dari media Korea, yakni Never Sport. Terbaru, mereka kembali menulis artikel yang memberitakan mengenai tidak terpilihnya Mega sebagai Best Seven musim lalu. Secara mengejutkan, Never Sport mempertanyakan, apakah Kovo cuma memanfaatkan popularitas Mega selama ini? Jadi setelah Mega pergi dan tidak bermain di Korea lagi, Kovo langsung melupakan Mega dan tidak memberikan penghargaan apa-apa. Entah benar atau tidak dugaan dari Never Sport, namun yang pasti popularitas Liga Voli Korea memang langsung naik drastis ketika Mega bermain di sana. Sementara itu, usai tidak terpilih sebagai Best Seven, Mega menanggapinya dengan santai. Baginya itu belum rezeki, dan dirinya menerima keputusan dari Kovo selaku Federasi Bola Voli Korea. Di waktu bersamaan, Mega juga membahas soal masa depannya. Dirinya mengatakan tetap ada peluang bermain di luar negeri, salah satunya di Amerika Serikat. Soal ini Mega tak mau terburu-buru, karena dirinya ingin meningkatkan kemampuannya terlebih dahulu. Momen itu dikatakan oleh Mega saat menjalani sesi interview dengan salah satu media dari Indonesia. Mbak, komentarnya soal respon warganet soal Mbak Mega nggak masuk Best Seven dari Kovo itu gimana? Nah, itu nggak, ya itu kan rezeki. Kita nggak tahu rezeki kita yang mana, aku juga nggak tahu. Jadi ya legowo aja. Mbak, berarti ada keinginan untuk ke negara-negara lain selain pastinya. Sabar. Ada komunikasi nggak sama Jia? Apakah mau diajak ke sana nanti ke depannya atau gimana? Ya, dia juga nawari juga kalau bisa nanti gitu. Tapi aku bilang ya, aku harus memperbaiki. Banyak yang harus aku perbaiki untuk melangkah lebih ke sana kayak gitu. Aku harus banyak pengalaman di Asia dulu mungkin. Tapi kalau emang ya kita nggak tahu rezeki juga, kalau misalnya kita coba ke sana tiba-tiba kita bisa, ya kita nggak tahu. Mungkin aku akan nekat aja sih, nekat ya. Kini dengan apa yang sudah terjadi, Kovo sebagai Federasi Bola Voli Korea harus bekerja keras untuk meningkatkan popularitas dari V-League lagi. Alasannya adalah karena dua bintang yang sebelumnya bermain tidak akan main musim depan. Yang pertama adalah Mega, karena pemain berusia 25 tahun itu memilih tidak memperpanjang kontraknya bersama Red Spark. Kemudian ada Kim Yeon-kung yang memutuskan pensiun di akhir musim ini. Dengan hilangnya dua pemain tersebut, banyak yang memprediksi jika V-League musim depan bakal semakin sepi karena ditinggalkan oleh para penggemar. Lebih lanjut, sebagai fans kami hanya bisa mendoakan yang terbaik kepada Mega. Semoga karirnya tetap lancar meski sudah tidak bermain di Korea lagi. Untuk kesempatan bermain di luar negeri, semoga Mega mau mempertimbangkannya. Salah satunya bermain di Liga Amerika.
karena jika bermain di sana, Mega akan kembali bertemu dengan teman lamanya seperti Jia hingga Porn pun. Dua pemain yang sebelumnya juga bermain di V-League. Jadi itulah cerita lanjutan tentang drama yang terjadi antara Kovo dengan bintang voli asal Indonesia, yakni Megawati.